Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muksalmina. Di bulan Ramadan kemarin, aku lihat data dari persentase penjualan HP di konterku itu didominasi oleh iPhone bekas. Jadi hampir 80% HP yang laku di konterku itu iPhone bekas. Dan juga itu terjadi di beberapa konter kawanku. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan trik-trik ataupun kiat bagaimana cara memilih iPhone yang bagus ataupun memilih iPhone yang original supaya terhindar ataupun meminimalkan resiko kerugian ketika kita membeli iPhone bekas. Maka dari itu, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung ke video triknya. Jadi di depan kita sekarang ada sampel yang ingin kita cek. Kebetulan ini bahan yang ada di konterku, HP yang aku jual. Ini ada iPhone XS Max. Jadi langsung saja kita melakukan pengecekannya. Untuk poin yang pertama yaitu pengecekan fisik dari iPhone tersebut. Fisik itu mungkin sebagian orang relatif bisa jadi menerima lecet-lecet pemakaian, dan ada juga yang user yang membutuhkan unit yang sangat mulus. Jadi yang pertama itu fisik itu ditentukan oleh umur HP tersebut. Misal iPhone XS Max sudah ada umur kisaran 4 tahun. Jadi kalau tidak ada lecet-lecet sedikit itu pasti tidak mungkin. Karena kita lihat juga dari segi umur. Ya. Ataupun HP di bawahnya, misal iPhone 7, iPhone 8. Itu apabila iPhone-nya masih mulus 100% kayak baru, itu yang pertama, bisa kemungkinan pengguna sebelumnya sangat baik merawat iPhone-nya, dan kemungkinan yang kedua yaitu kemungkinan terburuknya iPhone tersebut udah pernah diganti housing ataupun udah pernah diganti bagian luarnya. Nah, jadi jangan tertipu dengan kemulusan. Nah, jadi ketika kita melihat ataupun mengecek iPhone second, yang pertama lihat dulu fisiknya. Yang pertama lihat belakangnya, kita lihat apakah ada lecet-lecet, baret-baret. Nah, ini kebetulan di belakangnya aman. Setelah saya pengecekan dan setelah saya cek HP ini, saya lapisin dengan karbon. Nah, jadi ini HP ini sebelumnya udah saya cek dan udah saya lapisi dengan karbon. Di belakang ini pada iPhone tertentu ada yang menggunakan kaca, ada yang menggunakan metal. Jadi kalau yang menggunakan kaca pastikan dia tidak ada bekas jatuh. Jadi kalau dia bekas jatuh biasanya dia akan retak. Sini iPhone ini aman. Dan yang kedua kita lihat juga bagian sisi frame-nya. Ini sangat berpengaruh. Kita lihat apakah ada dent. Kalau dent mungkin itu bisa penyebab bekas jatuh. Nah, jadi kalau ada dent, saran saya jangan ambil iPhone tersebut karena kinerjanya mungkin udah berkurang, nggak maksimal seperti iPhone pada umumnya karena pernah bekas jatuh. Ini kita lihat sisi-sisinya, alhamdulillah aman, cuma ada lecet-lecet kecil yang tidak kasat kamera. Ini mungkin kalau kita lihat langsung bisa kita lihat. Setelah kita pastikan pinggir-pinggir ini aman, kita lanjut ke bagian sisi ini. Nah, ini sangat juga berpengaruh karena dari sini kita bisa melihat bahwa iPhone ini udah pernah ganti LCD ataupun belum. Sisi-sisi antara bezel sama frame-nya kita lihat. Apakah dia ada yang gonjang-ganjing naik turun? Kalau dia ada naik turun tidak rapat seperti ini, berarti tandanya
iPhone tersebut udah ganti LCD-nya. Ini alhamdulillah iPhone-nya aman. Selanjutnya tidak kalah penting juga kita melihat bagian tombol-tombol fisiknya. Jadi tekan tombol fisiknya, apakah dia masih empuk ataukah enggak. Kita tekan, apakah berfungsi normal atau enggak. Ini alhamdulillah masih berfungsi dengan normal. Tombol ini bisa juga diganti. Dia apabila sudah diganti, dia nampak ketika kita pencet dia tidak lembut, sudah agak keset ketika kita pencet. Itu menandakan bahwa dia bisa jadi udah diganti, bisa jadi udah pernah ganti housing. Lanjut kita ke bagian bawah, kita cek bagian lubang speakernya dan lubang untuk pengecasan port charging. Jadi ketika kita lihat di sini, kalau ada mungkin di sini debu-debu, itu berarti tandanya orang sebelumnya kurang memperhatikan kebersihan pada iPhone-nya. Dan juga jangan lupa lihat bagian bautnya. Dia apabila bekas bongkaran, dia bautnya udah nampak. Dan ini alhamdulillah bautnya masih aman. Ini belum menandakan iPhone ini bekas bongkar. Oke, itulah bagian yang pertama. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Jadi yang kedua yaitu pengecekan layar ataupun display dari iPhone tersebut. Nah, jadi menurut saya layar ini hal yang terpenting pada sebuah smartphone. Jadi apabila kalian menemukan kejanggalan pada bagian layar, mending di skip aja. Jangan diambil, karena apabila layarnya sudah diganti, pasti iPhone-nya tidak sesmooth, tidak enak untuk digunakan. Jadi pengecekan layar ini mungkin sekarang agak sulit karena LCD sekarang udah bagus-bagus. Cara yang biasa saya lakukan untuk pengecekan layar, yang pertama yang seperti saya bilang tadi, kita cek sisinya. Selanjutnya kita lihat bagian layarnya. Jadi kita ubah di sini. Ini mode gelap. Kita naikkan, kita turunkan, kita cek apakah aman di mode malam ini. Kita pindah ke sini, kita lihat bagian yang paling hitam. Kita cek di sini apakah dia ada white spot, apakah dia ada bintik-bintik yang tidak normal. Nah, itu kita cek. Kita perhatikan baik-baik. Nah, di sini kita cek semua sisinya. Setelah warna hitam, kita pindah ke mode terang. Di sini juga kita cek apakah dia ada black spot. Selanjutnya, kalau hitam dan putih ini sudah aman, kita lihat juga true tone-nya apa, bisa nyala ataukah enggak. Salah satu indikator LCD-nya udah diganti, tidak ada true tone. Dan true tone ini bisa juga di-copy dari LCD bawaan ke LCD yang baru. Jadi true tone ini salah satu penanda bahwa LCD itu sudah pernah diganti atau belum, walaupun bukan jaminan. Setelah true tone, hal yang paling sering saya lakukan ketika pengecekan pada layar, coba fullin brightness-nya, kemudian pergi ke kamera, ambil aja video seperti ini, sekitaran 10 menit ataupun berapa video kayak ini. Jadi apabila dia panas, ketika dia sudah panas, iPhone ketika sudah panas, apabila dia sudah melakukan penggantian LCD, maka ketika kita main dia ada sedikit delay. Itu tandanya LCD-nya kurang responsif ketika panas. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, skip aja, cari yang lain. Nah, jadi itu trik yang paling ampuh menurut saya yang sudah saya lakukan ketika ada orang yang ingin menjual iPhone. Setelah kita pastikan semua bagian displaynya aman, LCD-nya aman, kemudian yang ketiga kita lanjut ke bagian touchscreen. Jadi touchscreen dan display ini satu paket. Touchscreen untuk pergerakan apabila kita mencet HP.
Ini dia touchscreen namanya, fungsi touchscreen. Jadi caranya kita pilih ini. Jadi ini kita pilih di aksesibilitas. Yang bagi yang belum tahu di mana cara milihnya, di sini kita nyalakan seperti ini dan kita set ke seluruh sisi-sisinya seperti ini. Apabila touch ini terputus, berarti dia ada bagian LCD yang tidak bisa disentuh. Cara yang kedua, kita bisa ke bagian cacatan. Selanjutnya kita buat cacatan di sini. Kita gambar pakai pensil seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian kita buat kayak ini. Coba lihat, apabila dia ada terputus, berarti ada bagian LCD yang tidak bisa. Ini alhamdulillah aman semua, bisa dipastikan touchscreen-nya bekerja dengan baik tanpa ada kendala. Poin yang keempat, cek fitur Face ID ataupun pada iPhone 8 Plus ke bawah, cek pada Touch ID. Karena apabila Face ID-nya tidak berfungsi, bisa juga mengindikasikan bahwa iPhone tersebut pernah dibongkar. Karena apabila pembongkaran iPhone, Face ID itu sangat rawan terjadi karena fleksibel itu rawan kali putus. Fleksibel Face ID yang ada di dalam HP sangat kecil. Jadi kita cek Face ID-nya seperti ini. Apabila Face ID ini sudah normal, bisa seperti ini, menandakan bahwa Face ID-nya bagus. Yang kelima itu pengecekan pada kamera. Jadi kamera adalah bagian terpenting dari iPhone karena hampir semua orang itu beli iPhone, yang pertama karena gengsinya dan yang kedua karena kameranya. Jadi pastikan kameranya original ketika kita membeli iPhone bekas. Jadi kita lihat kameranya apakah ada yang aneh, kita tes pencet, kita lihat detailnya, apakah bagus, kita cek semua fitur-fiturnya apakah berjalan dengan normal. Ini kita cek satu-satu karena ada sebagian fitur yang ini bisa dan fitur yang itu tidak bisa. Ini kita cek satu-satu dan alhamdulillah ini sudah saya cek aman semua. Dan ada satu yang penting, kalau cek kamera, coba tes foto tempat yang putih, contoh seperti ini. Setelah kita cek yang putih, kita lihat di bagian kameranya ada yang aneh nggak di bagian fotonya. Karena ada sebagian kamera yang tidak kasat mata, tapi waktu kita foto bagian putih seperti ini, dia akan nampak ada jamur. Itu jamur pada kamera. Pada pengecekan kamera ataupun pada pengecekan LCD itu lebih baik kalau ada pembanding ataupun ada HP satu lagi yang udah kita jamin ori, coba kita bawa, ataupun kalau punya ada kawan, coba kita pinjam ketika ingin melakukan COD ataupun ingin membeli iPhone bekas, karena bisa sebagai pembanding. Misal kita lihat kamera iPhone ini, kita lihat kamera iPhone pada kawan kita lihat apakah ada perbedaan, kita lihat bagian LCD yang seperti saya bilang tadi. Itu poin yang kelima. Selanjutnya yang keenam itu kita tes bagian speakernya. Jadi kita tes bagian speaker, bisa langsung ke sini, kita tes bagian speaker, bunyi haptik, kita coba nada deringnya. Jadi di iPhone itu ada dua speaker,
speaker atas dan speaker bawah. Nah, jadi kita tes satu-satu, speaker bawah ini apa mau ataukah enggak. Dan speaker atas kita dengarkan ke telinga kita. Nah, kita tutup satu-satu bagian. Dan juga getaran, jangan lupa. Ini getar. Bisa juga lewat dengan edit musik di YouTube. Nah, jadi buka YouTube, coba dengerin musik, apakah suaranya ada sember ataukah enggak. Tidak lupa juga kita cek bagian teleponnya. Jadi untuk pengecekan suara, lebih baiknya coba kalian masukkan SIM, kalian tes telepon siapa aja. Jadi kita tes telepon yang suara untuk bagian atas karena untuk suara speaker ketika kita lagi menelpon. Jadi kalau ini nggak berfungsi, agak susah kita gunakan HP ketika kita sedang menelpon. Dan juga ketika kita menelpon tersebut, pastikan sensor yang ada di sini, yaitu sensor proximity-nya bekerja. Contoh seperti ini. Ketika kita tutup, dia akan mati otomatis. Dan kita buka, dia akan menyala. Kalau sensor ini tidak bekerja, skip, karena ini akan susah ketika kita menggunakannya untuk telepon. Jadi layarnya bisa mati, tapi waktu kita pencet dia nggak akan hidup karena proximity-nya sudah kena. Yang ketujuh itu kita cek bagian kesehatan baterainya. Untuk kesehatan baterainya sama juga seperti keadaan housing. Jadi apabila kita lihat umur HP-nya sudah bisa kayak iPhone XS Max ini udah ada 4 tahun, tapi baterainya masih 100%, masih 99%, itu menandakan bahwa indikator baterainya udah pernah diganti. Nah, contoh seperti ini baterainya kesehatannya udah servis, kita buka, ini udah kesehatannya 75%. Nah, jadi ini masih ori bawaan, walaupun kapasitasnya 75%, namun lebih baik dari 100% yang baterainya udah diganti. Nah, jadi jangan terkecoh ketika melihat kapasitas baterainya udah masih 100%. Nah, jadi cara untuk melihat baterainya masih bagus ataukah enggak, coba ke kamera seperti tadi, coba tes video barang 5 menit, 10 menit, kita lihat ada nggak berkurang, berapa persentase yang berkurang. Apabila dia loncat, misalnya ini 88%, langsung loncat ke 70%, itu menandakan baterainya tidak sehat lagi. Tapi apabila dia berkurang, kalau kita buat video 5 menit, mungkin dia bisa berkurang 3-4-5%, itu masih kategori wajar. Jadi apabila berkurangnya lebih tinggi dan berkurangnya lompat, itu tandanya baterainya sudah tidak sehat. Jadi menurut saya ini baterai relatif, ada yang ingin baterainya penampakannya 100%, tapi ada yang ingin baterainya bawaan. Tapi menurut saya lebih bagus baterai bawaan ketimbang baterai yang sudah pernah diganti. Kecuali baterai yang diganti langsung di resminya ataupun di Apple resminya, itu aman karena itu original ya. Selanjutnya yang ke-8 yang tidak kalah penting, reset HP-nya. Jadi cara reset HP-nya, kita ke bagian umum ataupun general, lalu kita atur ulang ponselnya. Jadi kita hapus konten dan pengaturan. Jadi ini jangan pernah di skip, karena saya dulu pernah, karena kurangnya ilmu ketika melakukan COD HP, saya lupa untuk melakukan reset. Ketika di rumah saya lakukan reset, HP-nya tidak bisa buka lagi. Itu namanya HP ke-lock iCloud. Bisa jadi itu HP curian, bisa jadi itu HP bajakan yang dipaksa untuk membukanya. Jadi ketika kita hapus konten dan pengaturannya lagi, HP tidak bisa kita masuk ke menu. Jadi mentok di halo pertama.
ketika kita beli iPhone baru. Jadi pastikan riset ini mau. Jadi minta izin sama penjualnya ataupun sama yang menjualnya. Apabila kita ingin membeli, kita riset terlebih dahulu. Jadi apabila dia mau masuk ke menu, arti tandanya kita bisa mengambilnya, dan apabila dia tidak mau masuk ke menu, itu tandanya bahwa iPhone itu ke lock ataupun terkunci iCloud-nya. Sekarang lanjut ke yang 9, cek email dan kelengkapan HP-nya. Jadi yang ke-9 ini cek email dan kelengkapan HP-nya. Cara cek email bisa langsung di sini, kita ke menu telepon, kita pencet bintang pagar 06 pagar. Jadi kita cocokkan dengan dusnya. Ini kebetulan iPhone yang ada di saya ini dusnya dusbox OEM. Ini kata kami dusbox OEM, tapi bahasa lain dari dusbox KW. Jadi sebagian orang mewajarkan dusbox KW, sebagian orang tidak mewajarkan. Tapi di saya biasanya saya main dusbox ori, tapi ini kenapa ada dusbox KW? Karena permintaan dari konsumen itu kebanyakan mereka ingin harga yang lebih murah dan ingin mendapatkan iPhone yang original. Makanya juga saya menyediakan iPhone yang dusboxnya KW. Jadi ada paut harga kisaran 500 antara dusbox ori sama yang kelengkapannya OEM seperti ini. Jadi kalau kalian tidak bersedia dusboxnya KW, cari yang dusboxnya ori. Jadi di sini ada keterangan emailnya, kita cocokkan. Dia akan ada di sini tempelan emailnya, contohnya seperti ini di iPhone 6 seperti ini. Ini ada tempelan untuk emailnya. Setelah kita cek email di HP dan email di dusnya sama, tidak kalah pentingnya juga kita lihat email yang ada di slot SIM-nya. Jadi ini mungkin ada sebagian orang yang nggak tahu. Jadi slot SIM di iPhone itu ada tertera serial number email. Jadi ini dia serial number email. Jadi pastikan serial number ini kita cocokkan dengan email yang tertera di iPhone. Ini emailnya sama, serial number yang ada di sini sama yang ada di iPhone. Nah, jadi apabila ini udah diganti, apabila ini nggak ada serial number ataupun serial number emailnya beda, berarti ini udah pernah diganti ataupun udah pernah di apalah. Ini mungkin sebagian orang nggak tahu. Kemudian di belakang ini juga ada yang penting. Ini dia. Ini ada indikator HP-nya udah terkena air ataupun belum. Jadi apabila ini masih putih, itu menandakan indikatornya HP ini belum pernah terkena air ataupun belum pernah keciprat air. Ya, kalau apabila iPhone ini udah pernah terkena air, maka dia ini akan berubah menjadi warna merah. Jadi jangan lupa juga pengecekan bagian indikator airnya ketika melakukan pengecekan email. Kemudian kita juga perlu mengecek kelengkapan dari dusboxnya. Kita tanya ke penjualnya apakah apakah kelengkapannya seperti charger ataupun kalau iPhone sekarang ada lagi charger, kabel datanya original ataupun enggak. Ini contohnya seperti ini nggak ada charger, tapi ini ada batok yang original. Dia batok yang original biasanya agak sedikit berat dan kokoh, solid ketika kita. Batok yang KW biasa agak ringan, agak ringkih dia, nggak solid ketika kita pegang.
Dan juga untuk membedakan ini juga ada satu tips untuk membedakan dusbox yang ori ataupun yang KW. Jadi yang ini adalah dusbox KW, ini dusbox ori. Jadi bahannya beda. Ketika kita tekan dia beda. Ini lebih solid. Ini kita tekan. Ini beda. Dan juga di bagian emailnya tulisannya sama, nggak ada gonjang-ganjing, nggak ada huruf yang berbeda, nggak ada yang gelap, nggak ada yang terlalu gelap terlalu terang, seperti itu. Selanjutnya tips yang ke-10, ini mungkin yang paling penting ketika ingin membeli HP iPhone, yaitu riset dulu iPhone apa yang ingin dibeli. Misal kalian ingin membeli XS Max, jadi riset dulu fitur-fitur apa aja yang ada di HP ini. Jangan pernah membeli apa yang kalian tidak tahu. Jadi yang kelima, cari ilmu dulu, salah satunya dengan cara melihat YouTube. Ini kalian juga yang nonton ini mungkin cari referensi dulu sebelum membeli HP second. Nah, cari dulu video namanya, nonton dulu video-video pengecekan HP second yang banyak, terutama iPhone yang akan ingin kita beli, untuk memudahkan kita ketika melakukan pengecekan pada iPhone tersebut. Jadi jangan beli kucing dalam karung, akan terjebak. Jadi yang ke-10 ini yang paling penting, kuasai dulu ilmunya, cek dulu, pelajari dulu bagaimana apa yang akan kita beli. Sekian video kali ini, semoga ada manfaatnya. Subscribe apabila kalian menyukai channel ini, like apabila kalian menyukai video ini. Saya mohon supportnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.